Rukun Wargi Sumedang berdiri tahun 1956. Majelis Tinggi Kerajaan Sumedang Larang dan Yayasan Pangeran Sumedang berdiri tahun 1955 melawan serta menolak Yayasan Nazir Wakaf Pangeran Sumedang untuk membangun KP di areal museum lingkungan Pangeran Gesan Ulun. Terlihat dipasang lagi spanduk tersebut dikarenakan hari ini merupakan kedatangan Menteri Pan RBRI ke Museum Prabu Gesan Ulun Sumedang. Padahal sebelumnya telah dipasang spanduk penolakan tersebut. Wakil Ketua Yayasan Pangeran Sumedang, Ali Jatikusuma mengatakan, pada intinya permasalahan pengelolaan aset dan wakaf posisinya ada di Yayasan Pangeran Sumedang. Sementara Yayasan Pangeran Sumedang yang sah tidak tahu apa-apa tentang kerjasama dengan The Lost. Dikatakannya, ini jelas sekali adanya penyimpangan sesuai dalam putusan pengadilan tahun 1955 dan pengajuan secara tertulis baik buat rukun warga Sumedang ataupun pendekatan secara personal namun tidak ada respon. Dan ini dikatakannya akan berdampak sekali yang pada intinya jika menyimpang cagar budaya berarti itu tidak bagus. Karena jelas sekali berbau bisnis karena dengan konsep ini ada pihak ketiga berbeda dengan program bantuan dari pemerintah ataupun hibah, di mana pihaknya akan mempertahankan sesuai amanah yang sudah ada dan nantinya pihaknya akan membicarakan terlebih dahulu dengan semuanya kelanjutannya seperti apa. Kenapa harus terjadi penolakan terhadap pembuatan KP ini, Pak? Yang jelas intinya permasalahan inti itu masalah untuk pengelolaan aset dan wakaf itu kan sementara ini kan posisinya itu ada di Yayasan Pangeran Sumedang atau di YPS. Yang mana YPS ini adalah sebuah yayasan yang memang didirikan dari tahun 55 setelah terjadinya pada saat itu akta perdamaian ya dan bubarnya atau dilikuidasinya dari Yapasa. Jadi ketika saat ini akan ada kegiatan apa itu delon gitu ya, itu wajarnya sebetulnya sebenarnya itu harusnya ke YPS gitu permasalahannya. Sedangkan untuk permasalahan delon ini YPS selaku nazir atau intinya pengelola yang sah daripada aset dan wakaf Pangeran Sumedang ini tidak tahu apa-apa. Itu mungkin. Ini kan ada bisnis, Pak ya, di cagar budaya bisnis nih, Pak. Apakah ini memang menyimpang dari amanah leluhur atau gimana? Oh ya jelas, itu bisa dilihatlah dari ikrar wakaf Pangeran Suryatmaja, itu bisa dilihat dari sana. Silahkan dibaca dengan teliti. Terus keduanya dari putusan pengadilan 55 di sana kan, likuidasinya Yapasa di sini dan diberikannya, diserahkannya pengelolaan aset dan wakaf atau najisnya ke YPS, itu jelas dalam putusan pengadilan 55 pun jelas. Itu hal tersebut tidak boleh. Menyimpang amanah leluhur dan undang-undang cagar budaya itu, Pak. Betul. Sedangkan kan intinya putusan pengadilan itu kan undang-undang. Putusan pengadilan itu kan negara. Berarti ketika ada pihak-pihak yang memang melanggar daripada membenturkan daripada putusan-putusan atau hasil tersebut, berarti kan berbenturan dengan negara logikanya di sini, gitu kan? Ya itu saja. Pak, apa melakukan musyawarah dulu dengan pihak Najir tadi, Pak? Sebetulnya kalau untuk musyawarah itu pengajuan sudah gitu kan untuk diskusi ya tertulis baik dari YPS ataupun RWS gitu kan, walaupun ataupun pengajuan komunikasi secara lisan pendekatan. Tapi ya memang sampai saat ini sampai terjadi seperti begini ya memang tidak ada respon lah di sini, khususnya ya untuk pemerintahan daerah setempat lah di sini kan, pimpinan daerah bisa lebih bijak lah di sini kan untuk menyikapi hal ini. Jadi ini mungkin dampaknya apa sih, Pak, kalau di musim ini apa ada kafe atau resto ini, Pak, komersialisasi ini, Pak, dampaknya gimana nih, Pak? Ya dampaknya intinya keluarga besar di sini kan tidak tahu peruntukannya seperti gimana. Nanti konsepnya seperti bagaimana? Tidak jelas. DD-nya tidak ada. Perencanaannya tidak tahu seperti gimana. Ya intinya kan kalau memang ini menyimpang daripada cagar-cagar budaya yang ada kan itu sudah jelas
tidak baik dan tidak bagus. Harus menghadirkan Ya. BPHCB, tim ahli cagar budaya. Nah itu mungkin harus. Ini kan ada bisnisnya juga di dalam juga Pak. Oh ya? iya pasti, karena dengan konsep ada pihak ketiga di sini, di satu sisi sudah jelas itu ada unsur bisnis di sini kan, beda dengan konsep program yang daripada bantuan dari pemerintah atau misalkan dana hibah, itu kan jelas-jelas untuk membangun daripada cagar budaya yang ada, itu sudah jelas. Jelas yang Ya. langkah Pak. Tadi Pak saya udah ke Pak Luki Pak, katanya KP ini tidak dibangun di bangunan yang udah ada, cuma dia akan ngebangun sendiri gitu Pak. Jadi tidak merubah atau mengubah atau membangun di dalam cagar budaya ini Pak. Katanya. Oh itu terlepas masalah itu. Yang Ya. jelas kan kita dari YPS dan juga dari kawargian RWS di sini kita tidak tahu konsepnya seperti gimana gitu kan. Ya alangkah lebih baiknya mungkin segala sesuatu hal-hal konsep ataupun apa yang ada di lingkungan cagar budaya yang ada di sini ya YPS lah mungkin yang harus punya menyikapinya di sini. Gitu. Ini terakhir nih Pak, kalau seandainya nih Bapak ini melakukan aksi protes keras nih Pak, penolakan. Kalau dia tetap terus begitu gimana nih Pak? Langkah Bapak selanjutnya nih Pak? Selamat menjaga. Ya kita akan mempertahankan daripada amanah yang kita peroleh dari Yayasan Apakah Pangeran pengadilan Sumedang. atau gimana nih Pak? Untuk gini soalnya kan dia katanya kekeh aja mau bangun Pak. Oh iya, nanti mungkin masalah-masalah ke sana itu nanti akan kesepakatan semua ya dari Iya. keluarga. Kalaupun memang di sini ada keputusannya seluruh klan yang ada di sini, seluruh keluarga yang ada di sini harus berbicara dengan tingkat pengadilan di sini ya mungkin itu akan dilaksanakan. Gitu. Demikian Iwan Ingkig melaporkan.